Dan untuk mengetahui suasana Ramadan di Rumania, sudah terhubung bersama kami Duta Besar RI untuk Rumania merangkap Republik Moldova. Ada Duta Besar Muhammad Amzar Iya, Amar AZ. Ya. Halo, selamat pagi Pak Dubes. Selamat pagi waktu Indonesia, Mbak, dan selamat malam waktu Rumania dan Moldova. Baik, selamat malam waktu Rumania, Pak. Bagaimana Pak suasana Ramadan di sana, apalagi di tengah pandemi seperti ini yang masih tinggi di Rumania? Kalau di KBRI sendiri, apakah ada pembatasan pelayanan begitu, Pak? Betul sekali, sebagai informasi awal tentang pandemi COVID-19 di Rumania, yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudari sebangsa dan setanah air Indonesia, cukup ketat pelaksanaannya seperti di pelayanan untuk masalah visa di Embassy Indonesia di Bukares, itu kita perketat, kita melakukan pelayanan mulai dari jam-jam tertentu saja, dan ini juga harus mengikuti sesuai dengan peraturan pemerintah Rumania. Artinya pengetatan ini tidak hanya pada warga sana, WNI dan KBRI juga melakukan itu, Pak. Apakah misalkan di tahun-tahun sebelumnya kan ada buka bersama misalkan atau mengadakan gathering bersama. Sekarang tahun ini seperti apa, Pak, di sana? Ya, sesuai dengan ketentuan di Rumania bagi semua pemeluk agama itu sama. Khususnya untuk bulan suci Ramadan, dengan pandemi ini pemerintah memberlakukan larangan untuk tidak melaksanakan sholat taraweh di masjid-masjid, juga tidak melakukan buka bersama, sehingga bagi pengurus masjid itu mengirimkan buka itu kepada masyarakat di sekitarnya untuk melaksanakan buka di rumah masing-masing. Pak Dubes, ini kan pengetatan pandemi terjadi di seluruh pengetatan aturan ya, terjadi di seluruh negara termasuk Rumania, dan di berita sebelumnya tadi kita dengar bahwa ada pemecatan Menteri Kesehatan oleh Perdana Menteri. Sebenarnya bagaimana sih Pak suasana atau kondisi teknis pelayanan kesehatan di Rumania sendiri? Bagaimana dengan WNI kita? Apakah KBRI kemudian mendata siapa saja yang terpapar COVID-19 dan bagaimana kemudian pelayanan kesehatan oleh pemerintah setempat di sana? Terima kasih. Memang Embassy Indonesia yang ada di Bukares, ini kita membentuk Satgas atau unit tentang penanganan COVID-19 bagi PMI kita, yang berjumlah kurang lebih 275 orang yang tersebar dari negara Rumania dan Moldova. Kita selalu memantau mereka setiap saat, dan beberapa waktu yang lalu seperti tahun 2020 itu pada saat berkembangnya COVID-19 di sini, itu Satgas ini langsung pergi ke sasaran apabila kita menerima informasi bahwa warga negara Indonesia di satu tempat itu ada terpapar, dan kita juga menghubungi tentang petugas kesehatan setempat untuk memberikan bantuan. Dan alhamdulillah sampai sekarang warga negara Indonesia yang berada di Moldova dan Rumania sudah pulih dari terjangkitnya COVID-19. Dan beberapa bulan yang lalu ada beberapa juga lokal staff kita di Indonesian Embassy yang terpapar COVID-19, kita segera merujuk ke emergensi di sebuah rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah terhadap pegawai embassy yang ada di Bukares, dan alhamdulillah juga sekarang sudah pulih kembali. Baik. Nah, ini artinya kan masih ada proses advokasi begitu Pak dari KBRI untuk para WNI. Nah, terkait dengan proses vaksinasi Pak, bagaimana WNI di sana juga bisa menerima, apalagi kemarin masalah layanan kesehatan cukup menjadi isu begitu yang dibahas? Ya, sampai hari ini semua pegawai kedutaan besar semua negara-negara sahabat yang berada di Bukares ini mendapatkan pelayanan yang cukup tertib, semua terdata untuk menerima vaksinnya
diberikan cuma-cuma oleh pemerintah Rumania. Ini vaksin sudah dijalankan, kemudian juga pemerintah Rumania sedang melakukan perbaikan fasilitas kesehatan. Artinya kegiatan Ramadan di sana lebih baik dibandingkan tahun lalu, Pak Dubes? Kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemik, memang cukup berat bagi pelaksanaan untuk ibadah Ramadan, karena pada dasarnya suasana Ramadan itu lebih dekat dengan suasana bersosialisasi. Nah, dengan adanya pengetatan-pengetatan ini, bahwa seperti sholat tarawih itu ditiadakan, buka bersama ditiadakan, pengajian-pengajian setiap hari itu juga ditiadakan, kecuali dialihkan untuk pengajian melalui online atau zooming yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masjid yang berada di Rumania. Baik, jadi walaupun sekarang sudah online begitu Pak, kira-kira apa sih Pak tradisi yang biasanya ada di Rumania yang dilakukan oleh para WNI di sana Pak? Dengan jumlah WNI yang 270 tersebut, ya sebagian kira-kira 60% beragama Muslim itu, ya kita selalu mengadakan dengan semenjak setahun yang lalu 2020 diinisiasi oleh KBRI Bukares, kita melaksanakan juga pertemuan-pertemuan baik itu bersifat keagamaan maupun tentang sosialisasi perkembangan COVID-19 baik dari pemerintah Rumania maupun juga dari pemerintah Indonesia, sehingga warga negara Indonesia yang berada di Rumania dan Moldova supaya well informed tentang perkembangan terakhir daripada COVID-19 ini. Tapi kalau melihat dari jumlahnya ini kan pasti menjadi minoritas ya di Rumania ya. Bagaimana dengan toleransi warga mayoritas di sana, Pak Dubes? Untuk minoritas WNI di Rumania, kalau kita bandingkan dengan penduduk Rumania, tapi sebagai informasi bahwa jumlah WNI berada di Rumania ini termasuk jumlah yang terbesar di seluruh negara-negara Balkan. Nah, toleransi tersebut itu dilakukan oleh pemerintah dengan menunjukkan bahwa setiap warga negara Rumania itu dihormati tentang masalah pemeluk keagamaannya, baik itu Islam maupun Yahudi maupun Katolik, Protestan, karena mayoritas penduduk Rumania ini mereka beragama Kristen Ortodoks. Tetapi undang-undang Rumania mengatur bahwa semua warga negara Rumania maupun mereka pendatang itu berhak untuk melaksanakan ritual keagamaannya masing-masing. Jadi Rumania sendiri itu membuat aturan undang-undangnya yang melindungi kebebasan beragama dan mengatur hubungan negara dengan penganutnya. Sebagai satu contoh bahwa setiap pemuka agama, kalau Islam di sini disebut imam atau mufti, itu wajib mendaftarkan kepada pemerintah, dan pemerintahlah yang memberi gaji atau insentif buat mereka setiap bulan. Baik, artinya rasa toleransi tadi masih cukup terasa kental begitu Pak ya, walaupun sekarang pertemuan fisik dikurangi, terus kemudian lebih banyak via daring begitu? Betul, betul sekali. Jadi untuk pelaksanaan keagamaan, khususnya yang saya katakan tadi, penganut Islam di Rumania, ya cukup terasa. Dan toleransi ini bisa kita lihat bahwa di dalam pegawai negeri Rumania itu cukup banyak mereka yang berasal dari etnis Timur Tengah maupun etnis Asia Selatan yang beragama Islam. Seperti contoh bahwa ketua Satgas PID Rumania itu berdarah Syria bernama Muhammad Arafat. Begitu cara Rumania untuk menghargai dan juga memberikan toleransi kepada siapapun yang tinggal di Rumania.
Toleransinya begitu tinggi ya, tidak hanya dari sikap, pembicaraan, tapi juga dari regulasi. Bicara soal regulasi, Pak Dubes, ini kan pada awal-awal pandemi banyak warga negara Indonesia dari berbagai negara diminta untuk pulang ke tanah air karena penanganan pandemi dengan model masing-masing ya di negara-negara rantau ya. Bagaimana saat ini kebijakan atau regulasi soal keluar masuk warga negara asing di Rumania? Untuk regulasi-regulasi seperti itu, mereka juga sama seperti di Indonesia. Mereka memperketat contoh misalnya bagi mereka yang bertujuan mengunjungi Rumania ini untuk sebagai wisata. Karena Rumania merupakan salah satu negara di Uni Eropa yang banyak sekali kunjungan wisatanya di bidang kesehatan. Jadi banyak negara-negara Eropa Barat yang menjadi anggota EU itu, mereka berwisata ke Rumania itu adalah untuk berobat. Karena Rumania memang terkenal untuk masalah ilmu kedokteran dan ilmu medisinnya di sini. Dan dibandingkan negara-negara Jerman, Prancis, Italia, dan dengan biaya yang cukup murah. Sehingga Rumania merupakan tujuan utama bagi warga negara Uni Eropa untuk bisa berobat di sini. Kalau begitu, artinya saya melihat ada yang kontradiktif karena informasi sebelumnya menyebut bahwa ada penanganan pandemi yang belum ideal. Apakah itu benar, Pak? Bagaimana sebenarnya di sana kondisinya? Kalau penanganan pandemi yang belum ideal, ya memang saya lihat Rumania juga dengan perkembangan banyaknya warga negara Rumania sendiri yang mungkin saya mulai dengan jumlah penduduk Rumania ini sekitar 20 juta dan 6 jutanya mereka ini sebagai ekspatriat bekerja di luar negeri. Pada saat awal-awal pandemi karena mungkin lockdown di beberapa negara yang mereka bekerja kayak Inggris, Italia, Belanda, Jerman, sehingga mereka pulang ke Rumania. Nah, dengan pulang yang dalam jumlah besar itu, mungkin pemerintah Rumania agak begitu kaget untuk menangani dalam waktu yang bersama, sehingga terjadi agak sedikit, bukan kericuhan, tapi keterlambatan penanganannya. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan banyak sekali kritik atau mungkin protes dari beberapa warga negara Rumania yang pulang dari luar negeri itu melihat agak keterlambatan penanganan daripada masyarakat yang kena COVID-19. Baik, tapi itu apakah berpengaruh Pak terhadap WNI yang ada di sana? Apakah mereka juga akhirnya memutuskan misalkan untuk pulang, apalagi sedang Ramadan dan akan Lebaran begitu? Apakah mereka akan tetap di sana dengan kondisi yang masih kita bilang belum maksimal tadi pelayanan kesehatannya? Saya kira itu terjadi pada saat awal-awal ya, awal-awal pandemik tahun 2020, tapi 2021 sekarang ini mereka sudah mulai tertib dalam penanganannya dan semua rumah sakit apabila misalnya ada warga negara Rumania atau warga negara asing yang melapor bahwa saya membutuhkan emergensi karena ada terpapar COVID-19, itu rumah sakit atau kepala dinas kesehatannya dan Satgas segera mengirim ambulan ke lokasi di masyarakat membutuhkan. Artinya lumayan cepat ya, Tanggap ya. Betul. Tempat waktunya. Bapak terakhir ini rencananya bagaimana dengan Lebaran ya atau hari kemenangan ya? Apakah ada misalnya pertemuan daring atau nanti akan berkirim-kirim makanan di hari kemenangan? Ya, biasanya kita dari Satgas KBRI itu karena masyarakat Indonesia yang berada di Bukares tidak terlalu banyak, biasanya kita mengadakan tausiah sama-sama tentang kebersamaan dan bagaimana untuk meningkatkan ketakwaan dan juga untuk melaksanakan ibadah Ramadan itu melalui daring dan sudah kita lakukan
selama bulan suci Ramadan ini kita menghubungi masyarakat Indonesia yang berada di Moldova, karena jarak dari Bukares ke Moldova itu 8 jam kita jalan darat, sehingga kita berkomunikasi dengan warga negara Indonesia yang ada di Moldova yang melalui Zooming atau daring tadi, Mbak. Baik, Pak, satu lagi terakhir Pak, saya tadi tertarik dengan bagaimana budaya WNI dan juga Muslim di sana. Apa sebetulnya bagi Bapak sendiri terutama yang paling dirindukan Pak dari suasana Ramadan yang ada di Indonesia yang mungkin di sana belum tercipta dan belum dirasakan? Ya, yang dirindukan karena harus kita akui secara fakta bahwa Muslim di Indonesia itu mayoritas, sehingga suasana Ramadan itu sangat terasa di sana dan itu menjadi tradisi. Tapi kalau di sini Muslim itu menjadi minoritas karena dari 14 juta warga negara Rumania dan juga pendatang yang ada di sini, karena dikurangi 6 juta tadi yang merantau, itu Muslim hanya ada sekitar 70 sampai 80 ribu orang. Dengan berbagai macam etnis, baik Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, juga termasuk dari Asia Tenggara. Rata-rata dari Malaysia, dari Brunei Darussalam dan Indonesia. Baik, baik. Begitu deskriptif tadi ya penjelasan dari Pak Dubes ya soal bagaimana suasana Ramadan di sana dan yang pastinya penanganan pandemi karena ada 275 WNI kita di Rumania. Terima kasih Duta Besar RI untuk Rumania merangkap Duta Besar Republik Moldova, Bapak Muhammad Amhar Azed sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak, dan selamat malam waktu Bukares dan selamat menjelang sahur waktu Indonesia. Terima kasih Pak.